Halo, selamat berjumpa kembali buat teman-teman setia, sahabat-sahabat setia di channel YouTube Abidi ini. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu mendapatkan perlindungan, serta selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman semua jangan lupa seperti biasa tonton video saya ini sampai selesai, sampai habis, jangan di-skip. Barangkali bisa bermanfaat. Dan juga jangan lupa klik subscribe-nya teman-teman ya. Sebagai motivasi saya agar saya semangat untuk selalu mengupload video-video terbaru tentang pengalaman saya pribadi sebagai pejuang anxiety, panic attack, psikosomatis. Teman-teman, pada session kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit wawasan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi begini teman-teman ya, banyak sekali yang menanyakan ke saya juga terjadinya penyakit ini karena apa? Itu teman-teman. Nah, ini sepengetahuan saya yang pernah saya alami. Jadi untuk penyakit ini sendiri teman-teman ya, mungkin teman-teman kan banyak nih yang sedang periksa atau berobat ke dokter. Tiba-tiba pada saat periksa atau ke dokter itu tentang keluhan-keluhan yang dialami oleh teman-teman itu dikatakan normal oleh dokter tersebut. Gitu. Nah, di situ ada kemungkinannya sudah dipastikan itu gejala yang namanya anxiety, panic attack ataupun psikosomatis, teman-teman. Nah, gangguan psikosomatis ini sendiri adalah kondisi yang membuat penderitanya itu mengalami gejala fisik karena pengaruh dari pikiran dan emosional, teman-teman. Itu yang disebut penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini. Penyakit psikosomatik ini terjadi karena stres, tertekan, depresi yang menyebabkan rasa sakit di seluruh gejala fisik anggota tubuh kita, teman-teman. Banyak sekali teman-teman masyarakat mengira kalau penyakit ini adalah penyakit khayalan semata. Hanya ada di pikiran si penderitanya saja, teman-teman. Jadi orang lain tidak merasakan dan tidak percaya kalau kita menceritakan tentang keluhan-keluhan kita, teman-teman ya, yang dialami pada saat saya merasa sakit ini, teman-teman. Nah, namun gejala fisik ini realitanya ada, teman-teman, yang dirasakan oleh kita itu. Dan memerlukan pengobatan yang sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kenapa sih stres, depresi, tertekan, katakanlahnya bisa memicu yang namanya penyakit anxiety, panic attack, psikosomatis, atau kecemasan, serangan panik, ataupun penyakit psikologis ini, teman-teman. Kenapa? Jadi begini, teman-teman ya. Menurut sepengetahuan saya diskusi dengan dokter psikiater dan dengan teman saya seorang psikolog. Itu teman-teman ya. Jadi stres itu bila kita tubuh sedang stres, itu istilahnya akan memproduksi hormon adrenalin dan kortisol yang menyebabkan detak jantung itu berdegup kencang, teman-teman. Dan juga tekanan darah itu meningkat alias hipertensi itu, teman-teman. Meningkatnya adrenalin ini, ada adrenalin dan kortisol ini juga bisa menyebabkan atau menekan sistem pencernaan dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, teman-teman. Jadi pasti kita akan sering merasa sakit-sakitan kalau kita menderita penyakit ini, teman-teman. Dan jika akan terus-terusan mengalami kecemasan, akan mengalami kepanikan, diakibatkan oleh stres, itu kemungkinannya akan bisa mengalami efek samping yang lumayan. Katakanlah dampaknya, teman-teman ya. Apalagi kecemasan itu bisa menurunkan istilahnya toleransi terhadap kekebalan tubuh kita dan menyebabkan rasa sakit. Biasanya gejala-gejala yang ditimbulkan akibat penyakit ini, teman-teman, banyak. Cuman yang sering dialami oleh saya dan mungkin oleh teman-teman yang sedang menderita, itu diantaranya, pertama itu pasti namanya jantung berdegup kencang. Itu pasti biasanya pertama. Terus yang kedua laginya, teman-teman, pasti merasakan yang namanya vertigo, pusing kelayangan, sakit kepala.
Itu teman-teman yang saya alami sendiri. Terus yang ketiga laginya itu saraf di kepala, otot ya, saraf kepala otot, otot ini dari mulai di kepala sampai ke belakang punggung itu merasa sakit, seakan-akan tertekan atau diikat seluruh anggota tubuh otot yang di belakang ini teman-teman ya. Itu yang biasa saya alami gejala itu. Terus yang berikutnya adalah mengalami masalah pencernaan teman-teman. Mungkin sering BAB, sering pipis, terus sakit perut itu merasa sakit, terus yang kedua laginya itu merasa kita itu jadi lesu, letih, lemah, teman-teman. Yang saya ceritakan, kalau punya penyakit ini, teman-teman, jangankan Anda beraktivitas olahraga, muter-muter dalam rumah aja Anda tuh udah sangat luar biasa capeknya, teman-teman. Pengalaman saya itu seperti itu. Apalagi saya waktu itu mengendarai motor untuk beraktivitas atau bekerja. Itu teman-teman 5 kilo itu berhentinya bisa berkali-kali, teman-teman. Karena saking nggak kuatnya, saking lemesnya, gitu. Dan yang berikutnya juga apa? Kita itu nggak kuat terhadap dingin, cuaca. Jadi kalau kita nyetir motor itu dingin tuh langsung nggak kuat, teman-teman. Tangan itu di sini nih, teman-teman, tremor, kayak kesemutan, kebas. Kaki juga sama, gitu. Padahal saya pakai sepatu atau kaos kaki, tapi seakan-akan di kaki ini itu kesemutan juga, teman-teman, pada saat saya nyetir motor. Jadi itulah dampak yang diakibatkan oleh penyakit ini, teman-teman. Mengalami sesak napas, teman-teman. Seakan-akan kita itu kayak tertekan di sini tuh nggak bisa bernafas, gitu. Itu yang dialami sama saya juga. Berikutnya juga insomnia atau merasa kesulitan untuk tidur, teman-teman. Saya dulu itu di saat-saat periode pertama itu kalau mau tidur tuh susah banget. Akhirnya sama dokter psikiater dikasih obat yang namanya Merlopam untuk obat tidur itu, teman-teman. Katakanlah obat penenang tapi ada obat buat penidurnya ya, teman-teman, obat tidurnya itu. Dan alhamdulillah itu memang bermanfaat bagi saya, teman-teman. Itu cerita masa lalu saya, teman-teman. Nah, stres, depresi, tekanan ini atau trauma ini bisa memicu gangguan autoimun atau kekebalan tubuh di kita, teman-teman, yang mengakibatkan adanya penyakit lain seperti kelenjar tiroid itu, teman-teman ya. Terus mengalami radang sendi rematik gitu. Dan mungkin sebagainya, teman-teman. Gitu. Nah, hal ini jika berkelanjutan nih buat teman-teman penderita ini akan memicu yang namanya penyakit komplikasi gitu. Jadi mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa gangguan itu nantinya? Yang pertama, produktivitas itu kita akan menurun. Maksudnya begini, teman-teman. Produktivitas menurun itu karena kita selalu merasa cemas, panik terhadap apapun, baik itu dalam kondisi tubuh kita, karena kita ngerasa autoimun, kekebalan tubuh kita menurun, jadi kita sering sakit-sakitan, kita merasa sering cemas, saya bekerja otomatis saya nanti kerja ini, aduh nanti kalau saya kelelahan bagaimana? Aduh nanti kalau saya dimarahin sama atasan, sama bos bagaimana? Aduh nanti kalau ada lembur bagaimana? Itu otomatis akan mengganggu konsentrasi dalam bekerja, teman-teman. Mungkin teman-teman tindakan nyamannya adalah resign atau keluar dari pekerjaan tersebut. Betul nggak, teman-teman? Itu hampir-hampir saya juga melakukan itu. Karena apa? Nggak nyaman dengan kondisi tubuh saya saat itu. Gitu. Banyak keluhan yang dirasakan. Akhirnya saya pengen mengundurkan diri dari perusahaan tempat saya bekerja. Itu yang pengalaman saya, teman-teman. Nah, di sini kalau sudah misalkan kita nekat mengajukan pengunduran diri atau resign dari bekerja, otomatis akan menimbulkan masalah yang kedua, teman-teman. Yaitu apa? Kualitas hidup jadi lebih rendah. Artinya apa? Kalau kita sudah nganggur, teman-teman, otomatis kita nggak punya yang namanya penghasilan. Itu kan, teman-teman. Nah, di sini itu kan penghasilan itu otomatis juga kan akan menyebabkan faktor-faktor lainnya, teman-teman. Jika Anda tidak bekerja itu mungkin banyak ya. Pertama, Anda tidak memiliki uang atau penghasilan. Terus Anda tidak memiliki rasa percaya diri yang katakanlah tinggi karena Anda menjadi seorang pengangguran kan, teman-teman. Gitu. Mungkin teman-teman juga tahulah gitu. Pandangan kita terhadap orang lain bagaimana kalau kita nggak memiliki pekerjaan kan, teman-teman. Seperti itu. Pasti kan asumsinya negatif. Siapapun itu, baik keluarga sendiri maupun orang lain. Kalau kita nganggur itu pandangannya akan beda, teman-teman. Otomatis dari problem yang pertama dan problem yang kedua, itu akan menyebabkan yang terakhir namanya adalah memicu pikiran ataupun depresi.
Yang pada akhirnya ujung-ujungnya teman-teman itu merasa kayak hidup itu tidak ada gunanya di dunia ini. Karena apa? Teman-teman sudah nganggur, nggak punya penghasilan. Teman-teman punya penyakit lagi. Penyakitnya yang aneh lagi. Akhirnya kalian stres. Kalian depresi, tertekan. Itulah teman-teman. Dan timbulnya apa? Teman-teman mungkin bisa menimbulkan gejala mental. Apa? Bisa melukai diri sendiri karena ngerasa kekecewaan dalam diri kita ya, dalam hidup kita, dalam nasib kita, ataupun tindakan yang lebih gila, teman-teman. Ingin mengakhiri hidup alias bunuh diri. Itu, teman-teman, yang saya sering lihat dan saya ngobrol juga pada saat saya periksa ke dokter psikiater dengan sesama pasien. Itu, teman-teman. Jadi penyakit ini memang dampaknya luar biasa, teman-teman. Yang saya bilang tadi, itu teman-teman. Bagi teman-teman sendiri yang sedang memiliki penyakit ini, kecemasan yang berlebihan, atau serangan panik atau panik, psikosomatis, ini teman-temannya, alangkah baiknya secepatnya mungkin Anda itu berobat ke pakar atau ahli kesehatan mental, teman-teman, yang memahami kondisi kita ini. Seperti di sini kita berobatlah ke dokter psikiater atau dokter kejiwaan. Yang kedua, coba Anda berkonsultasi dengan psikolog. Yang ketiga, Anda coba mempelajari ilmu yang namanya hipnoterapi. Karena di situ nanti akan diajarkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, teman-teman. Anda curhat, Anda berobat ke mereka-mereka yang mengerti tentang kondisi sakit kita, teman-teman. Anda kalau ceritanya, konsultasinya dengan orang-orang yang tidak sama sedang menderita penyakit seperti kita ini, ataupun orang yang tidak memahami tentang penyakit ini, Anda akan dibully. Anda akan dianggapnya lebay. Anda akan dianggapnya alay. Anda akan dianggapnya terlalu berlebihan, terlalu lebay, alay, terlalu baperan, gitu-gitu aja takut, gitu-gitu aja dipikirin, gitu-gitu aja jantungnya berdebar-debar, Anda mah lebay, alay. Itu siapapun, teman-teman. Baik pasangan hidup kita, keluarga kita, teman-teman kita. Kalau kita cerita tentang keluhan kita, mereka tidak akan percaya, teman-teman. Percaya omongan saya, tidak akan percaya. Mereka malah membuli penyakit kita ini. Karena mereka tidak tahu, teman-teman. Jadi, pendapat saya, Anda jangan curhat ke mereka yang tidak tahu tentang penyakit ini. Karena Anda akan dikatakan yang tadi, lebay, alay, baperan, terlalu melankolis. Itulah, teman-teman, pengalaman saya. Gitu. Jadi Anda curhatlah kepada ahli di bidang ini, kesehatan mental ini, teman-teman. Karena penyakit ini sesungguhnya penyakit yang ilusi, penyakit pikiran yang tidak terlihat oleh mata kita. Beda seperti penyakit diabetes, kelihatan lukanya, kelihatan penyakitnya, teman-teman. Kalau penyakit ini kan enggak. Yang tahu itu, yang bisa merasakan itu hanya kita dengan Allah, teman-teman. Kita itu kalau punya penyakit ini seakan-akan kita itu kayak merasa badan itu tidak merasa nyaman. Seakan-akan banyak sekali penyakit yang ada di dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, teman-teman. Dan silih berganti datangnya penyakit itu. Setiap harinya itu, teman-teman. Betul omongan saya itu, teman-teman. Anda akhirnya mengeluh tentang penyakit yang Anda derita saat ini. Anda cerita ke orang lain, Anda dianggapnya lebay. Terlalu dianggapnya Anda katakanlah tidak kuat, strong di dalam menghadapi penyakit ini. Malah Anda dibully sama orang lain, baik sama pasangan kita, sama keluarga terdekat kita, sama teman-teman kita, sama orang lain. Gitu, teman-teman. Itu, teman-teman. Jadi Anda cerita, curhatlah kepada yang mengerti tentang penyakit ini, teman-teman. Biar ada motivasi buat teman-teman semua. Biar teman-teman juga mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang penanganan penyakit ini, teman-teman. Itu saran saya. Jadi, buat teman-teman yang menderita penyakit anxiety, panic attack, psikosomatis ini, cobalah berobat kepada yang mengerti, berkompeten di bidangnya. Itu, teman-teman, yang saya sebutkan tadi. Nah, saya ingin sedikit mengupas tadi tentang
gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Ada yang bilang, Pak atau Bang, ke saya ya, kok saya makannya banyak, 2 jam sampai 3 jam sekali dalam satu hari. Kok saya selalu lemas ya, selalu lesu, kenapa itu? Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya curhat ke dokter, psikiater. Jadi begini, dasarnya nih teman-teman ya. Mereka yang sedang menderita penyakit kecemasan ini, itu walaupun makannya banyak, konsumsi kalorinya itu juga banyak teman-teman. Pada saat Anda cemas, hormon atau katakanlah saraf pusat otonom atau amigdala di otak kepala kita ini ya teman-teman, akan menyedot kalorinya itu lebih tinggi dari biasanya. Biasanya itu mungkin 5-10%. Kata dokter itu kalau orang menderita penyakit ini, itu bisa 20-35%, teman-teman. Bayangkan, Anda makan banyak pun, ya tetap Anda tidak akan merasa kenyang. Karena apa? Kecemasan ini menyedot energi yang luar biasa, kalori yang luar biasa. Sehingga Anda ya tidak akan merasa gemuk. Walaupun Anda makan banyak, Anda akan selalu lapar. Itu teman-teman. Nah yang kedua, buat teman-teman juga, bagi teman-teman yang katakanlah tidak nafsu makannya, justru di sini akan yang bisa membahayakan buat katakanlah diri teman-teman. Karena apa? Mereka aja yang makannya 3-4 jam dalam satu hari masih merasa lemas, masih merasa tidak gemuk, teman-teman. Apalagi Anda yang tidak banyak makan. Logikanya begini, teman-teman. Motor, kalau olinya sudah kosong, sudah katakanlah sudah tipis, itu akan panas perputaran mesinnya. Sama kayak kita punya penyakit psikosomatis. Kita itu selama hidup 24 jam, itu energi itu teman-temannya, aktivitas itu di dalam metabolisme tubuh itu berjalan terus, tidak ada hentinya. Selagi kita masih hidup, ya, walaupun tidur, itu terus. Metabolisme tubuh itu akan memproduksi terus. Nah, sekarang pertanyaannya, tubuh memproduksi terus perputarannya. Teman-teman tidak memasukkan makanan, minuman. Mau bagaimana? Otomatis akan mencelakakan diri teman-teman sendiri kan? Gitu. Jadi, kenapa di sini orang yang menderita kecemasan atau psikosomatis ini makannya banyak, harus 2 jam sampai 3 jam sekali. Dasarnya di situ, teman-teman. Itu kata dokter. Dan Anda akan selalu lapar, ya benar, teman-teman. Karena apa? Energi yang dikeluarkan dan yang disedot oleh saraf pusat otonom otak kita ini atau disebutnya amigdala itu sangat berlebihan. Itu teman-teman.